Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembuatan video menggunakan Spark Scroll Video. Spark Scroll. Itulah pokoknya yang di sini saya baru permula ingin menjelaskannya tentang tulisan video yang ada tulisan tangannya kayak gini. Saya juga belajar melalui YouTube. Di sini saya akan menjelaskan cara membuatnya, dan saya juga baru pemula untuk membuat soal-soal yang kayak gini. Nanti ke dalam, jika ada terjadi kesalahan, saya mohon maaf karena baru pemula. Dimulai dari sekarang. Action. Seorang nelayan mendapatkan 2.160 kilogram ikan pada hari pertama. Keesokan harinya, nelayan tersebut mendapatkan 293 kilogram, lebih banyak dari hari pertama. Jika dalam 3 hari, nelayan tersebut mendapatkan 5.000, udah terlambat kita cepatkan lebih dahulu lagi, kita paskan supaya nanti pas ketika penyelesaiannya udah habis soalnya. Seorang nelayan mendapatkan 2.160 kilogram ikan pada hari pertama. Keesokan harinya, nelayan tersebut mendapatkan 293 kilogram, lebih banyak dari hari pertama. WA masuk. Kita ulang lagi. Kita skipkan aja. Dipostkan maksudnya. Kita mulai. 1, 2, 3. Seorang nelayan mendapatkan 2.160 ikan pada hari pertama. Cahayanya redup. Kita buat penghemat. Kita nonaktifkan penghemat daya. Seorang nelayan Waduh, udah tulisan tangan nih. Seorang nelayan mendapatkan 2.160 kilogram ikan pada hari pertama. Keesokan harinya, nelayan tersebut mendapatkan 293 kilogram, lebih banyak dari hari pertama. Jangan lama guys. Seorang nelayan mendapatkan 200 seorang nelayan mendapat seorang nelayan mendapat 2000 seorang nelayan mendapatkan 2.160 kilogram ikan pada hari pertama. Keesokan harinya, nelayan tersebut mendapatkan 293 kilogram, lebih banyak dari hari pertama. Jika dalam 3 hari, nelayan tersebut mendapatkan 5.412 kilogram, berapa kilogram ikan yang didapat pada hari ketiga? Kemudian baru kita play kan. Udah berapa lama sih videonya?
baru 5 menit. Merah, action. Penyelesaiannya diketahui dari soal, yaitu hari pertama jumlah ikan yang didapat 2160 kg. Kemudian hari kedua nelayan mendapatkan ikan itu sebesar 293 kg, lebih banyak dari hari pertama. Jadi hari kedua itu 2160 kg ditambah dengan 293 gram didapat pada hari ketiga itu sebesar 2453 kg. Kemudian ditanya jika dalam 3 hari nelayan tersebut mendapatkan 5412 kg, maka jumlah ikan yang didapat pada hari ketiga adalah dijawab jumlah seluruh ikan dikurang ikan yang didapat pada hari pertama dikurang jumlah ikan yang didapat pada hari esoknya. Kemudian itu 5412 kg dikurang 2160 kg dikurang 2453 kg, maka didapat 7909 kg. Oke. Mungkin itu yang untuk penjelasan kita. Untuk cara membuatnya kawan-kawan bisa lihat di video selanjutnya. Nanti nanti kita untuk ada kesalahan dikit guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang cara pembuatan video dengan video script. Pertama kita masukkan dulu tulisannya, kita cari tulisannya, pertama kita masukkan teksnya, kemudian kita ganti tulisannya, dan ini kita masukkan tulisannya nih, kita edit tulisannya, kemudian kita cari jenis tulisannya. Kita usahakan sisa yang sebelah kiri dengan sebelah tak terjauh beda antara baris yang pertama dengan baris kedua, ke yang sebelah kanannya tidak jauh beda. Ini kan yang pertama tuh jauh tuh dengan yang baris kedua, kita edit lagi. Di sini saya belum tahu juga gimana caranya, apakah bisa dibuat rata tengah atau sejajar yang sebelah kanannya. Belum pernah coba.
Ya, ini nampaknya udah hampir sama, udah bisa dikatakan sama sih. Kemudian soalnya udah kita buat, kita lanjutkan ke jawabannya, penyelesaian. Ya, untuk sumber soal itu kita ambil dari YouTube, kita ambil dari Google, kita searching di Google untuk penyelesaiannya. Kemudian kita sejajarkan. Nah, itu kita ambil untuk garis pinggirnya. Kemudian ini yang keduanya, hari pertama kita kopikan saja agar tulisannya sama. Kita masukkan, diketahuinya itu apa, tulisannya besar, kita perkecil aja. Kita sesuaikan dengan tulisan yang diketahuinya. Kalau sudah sama, kita sejajarkan lagi di rata kirinya. Nanti saya masukkan juga contoh-contoh soal, bukan contoh soal yang sudah saya buat. Hari pertama kita masukkan tadi, hari pertama jumlah ikan, kita copy, kemudian kita edit, kita ganti tulisannya, kemudian kita pastekan jadi yang kedua, baris kedua. Ini kenapa kita pastekan dan kita copy, karena kita mau samakan ukuran tulisan yang pertama dengan yang kedua. Nanti kalau seandainya tidak kita copy, tulisannya akan berbeda. Kita terlangkau kita untuk yang videonya, perekam layarnya kita menggunakan do recorder untuk perekam suaranya. Sebenarnya banyak sih yang untuk perekam layar komputer itu kita gunakan Filmora. Video kita ini selama 45 menit. Baterainya sudah mau habis. Kita cari pengecas dulu. Kita sambil ngecas.
Yang ini, oh ini kita menyamakan rat tepinya. Mungkin kalau sudah ahli, sudah terbiasa, itu bisa dikira-kira aja, kira-kira segini kepanjangnya, berarti ukurannya sekian. Masih belum sama, jauh kali antara nomor yang satu dengan yang kedua, baris satu baris kedua. Nanti kita samakan lagi. Baru 8 menit 29 detik. Kemudian penyelesaiannya setarakan supaya ini, oh ini ngatur jaraknya nih agar lebih bagus kelihatan. Kemudian kita copy tulisannya agar sama besarnya, kemudian diedit, baru ditempelkan. Kita pilih jenis tulisannya Tahoma. Ini kayaknya saya lagi istirahat sejenak, jadi kita percepat saja. Oh, kelewatan. Ini ngulang, kita percepat saja. Sampai sini tadi. Sembilan 9, oh terlampau. 10 9, ya menit ke 10 kita lanjutkan. Ini masih beristirahat juga, kita tunggu saja. Kita percepat saja, terlalu lama untuk menunggu. Oh ini yang tadi kita paste, kita masukkan. Ini pelajaran SD matematika SD kelas 5. Tergantung sekolahnya juga, ada juga sekolahnya yang di kelas 4, ada sekolah di kelas 6. Ini tergantung dengan siswa, guru dan siswanya.
Kemudian yang ini kita edit lagi tadi. Kemudian diketahui, ini bukan diketahui lagi nih, ditanya. Kemudian yang ditanya, jika dalam 13 hari 3 hari nelayan tersebut mendapatkan 5.412 kg. Jumlah ikan yang didapat hari ketiga nelayan tersebut mendapatkan 5.412 kg. Kemudian ini yang dijawabnya, ini kita buat aja dulu, nanti terakhir baru kita susun, kita atur jaraknya, ukurannya. Ini baru hanya sekedar membuat, belum lagi menyusun. Ini Filmora ya, kita menggunakan screenshot, screen recorder tentang untuk yang PC. Kemudian kita ganti lagi tulisannya. Ini sama dengannya, kita pindah ke terakhir, buat aja, kita buat jadi yang ini dulu. Jumlah seluruh ikan dikurang jumlah ikan yang didapat hari pertama, kemudian dikurang jumlah ikan yang didapat hari kedua, kemudian nanti didapatlah jumlah ikan yang didapat pada hari ketiga. Kita atur posisinya. Komputer ini laptopnya udah agak, laptop tuh ada tahun 2010, masih laptop tahun 2009 tipenya Pentium, Intel Pentium. Kemudian ini baru kita masukkan nilai sama dengannya. Kemudian kita copy nilai hasilnya,
sama dengan udah ada sama dengannya. Kemudian ini kita kita pastikan (5.412) dikurang 1.160 dikurang 2.453 kg. Dapatlah berapa kilogram yang didapat pada hari ketiga. Kemudian kita atur jaraknya. Kemudian kita copy juga jadi jumlah ikannya, keterangan untuk berapa jumlah ikannya tersebut. Kemudian baru kita atur jaraknya berapa, kemudian ukurannya berapa. Ini untuk yang soalnya kita atur juga, kita rubah lagi karena belum setara, belum sesuai. Ini baru agak rata kiri dan kanannya. Nanti terakhir baru kita buat backgroundnya. Background itu terserah kita mana yang kita sukai. Kali ini tentang pelajaran, maka backgroundnya tentang pelajaran juga, belajar bersama, belajar kelompok. Ini kemungkinan lagi menunggu, kita cepatkan saja. Ini lagi ngatur posisinya. Ini terlalu banyak diatur-aturnya. Kita naikkan ke atas supaya dia rapi. Kita cek dulu udah berapa menit kita tutorialnya. Baru 21 menit 51. Lebih cepat yang di sini, di handphone. Di handphone sekarang udah 25. Sana 21, berarti cepat 4 jam 4 menit.
kita save terlebih dahulu. Ini mencari tulisannya, kemudian kita copy juga gambar yang ada di Google. Kemudian diratakan sama tinggi nih, kita ketuk 2 kali. Mau kita ambil background warna kuning, ada latar warna buku-buku untuk memancing anak sekolah untuk membeli. Kemudian kita setarakan backgroundnya, kita sesuaikan. Jika udah sesuai, silakan kita crop. Kemudian fotonya yang di belakang kita pindahkan ke bagian muka, yang di depan kita pindahkan ke bagian belakang. Ini kita mencari posisi, soalnya sudah hilang yang di sebelum tutup kita sesuaikan yang tulisannya, kita rapikan tulisannya lagi. Kita lihat jam, sekarang lewat 27, 3 menit lagi nih. Hampir selesai. Ini sepertinya sudah selesai nih. Kayaknya sudah habis, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tentang momentum dan tumbukan. Soalnya adalah mobil A yang masanya 3.500 kg menuju ke arah utara dengan kecepatan 40 meter per sekon. Bertabrakan dengan mobil B yang masanya 2.500 kg bertabrakan dengan mobil B yang masanya 2.500 kg menuju ke selatan dengan kecepatan 20 meter per sekon kuadrat. Mobil A yang masanya 3.500 kg menuju ke arah utara dengan kecepatan 40 meter per sekon. Bertabrakan dengan mobil B yang masanya 2.500 kg bertabrakan dengan mobil B yang masanya 2.500 kg menuju ke selatan dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jika terjadi tumbukan tidak lenting sama sekali, berapakah kecepatan kedua benda saat setelah tumbukan?
Jika terjadi tumbukan tidak lenting sama sekali, berapakah kecepatan kedua benda saat setelah tumbukan? Untuk memudahkan kita menyelesaikan permasalahan fisika, maka terlebih dahulu kita buat diketahui dari soal, yaitu massa mobil A itu sebesar 30. Untuk memudahkan kita menyelesaikan persoalan fisika, maka terlebih dahulu kita buat diketahui dari soal, yaitu massa mobil A sebesar 3.500 kg. Kemudian massa mobil B itu sebesar 2.500 kg. Kemudian kecepatan mobil A itu 40 meter per sekon. Kemudian kecepatan mobil B itu minus 20 meter per sekon. Hal ini kenapa minus? Dikarenakan mobil B itu berlawanan dengan mobil A. Kecepatan mobil B A itu sebesar 40 meter per sekon kuadrat. Kecepatan mobil A itu sebesar 40 meter per sekon. Kemudian kecepatan mobil B itu minus 20 meter per sekon. Kenapa minus? Karena mobil B itu berlawanan dari mobil A. Jadi kemudian yang ditanya, berapakah yang ditanya dari soal, berapakah kecepatan benda saat setelah yang ditanya dari soal, berapakah kecepatan mobil saat setelah tumbukan? Kecepatan mobil setelah tumbukan itu kita simbolkan dengan V aksen. Selanjutnya dapat kita jawab. Kemudian yang ditanya dari soal itu berapakah kecepatan kedua benda saat setelah tumbukan? Sehingga dapat kita jawab massa kemudian dapat kita jawab, kita masukkan ke dalam rumus. Kemudian dapat kita jawab, pertama kita masukkan rumusnya terlebih dahulu, yaitu massa dari kecepatan A dikali dengan massa dari kecepatan B.
Kemudian dapat kita jawab, kita masukkan ke dalam room kita, kemudian kita masuk. Kemudian dapat kita jawab, yaitu kita masukkan rumus ke dalam. Kemudian dapat kita jawab, dengan menggunakan rumus kecepatan Kemudian dapat kita jawab dengan menggunakan rumus tumbukan yang tidak lenting sama sekali, yaitu massa dari kecepatan A di massa dari kecepatan A dikali massa dari mobil A, yaitu massa dari mobil A dikali dengan kecepatan dari mobil A, kemudian hasilnya ditambah dengan massa dari mobil B dikali dengan massa dari mobil B dikali dengan kecepatan dikali massa dari mobil B, kemudian dikali dengan kecepatan dari mobil B, kemudian dikali dengan kecepatan dari mobil B. Sama dengan massa dari kecepatan mobil sama dengan massa dari mobil A ditambah massa dari mobil B dikali kecepatan kedua mobil setelah bertumbukan. Kemudian kita masukkan diketahui ke dalam rumus sehingga didapat massa dari mobil A yaitu 3.500 kg dikali kecepatan dari mobil A yaitu 40 meter per sekon, kemudian ditambah massa dari mobil B yaitu 2.500 kg dikali kecepatan dari mobil B minus 20 meter per sekon kuadrat minus 20 meter per sekon. Sama dengan massa dari mobil A ditambah dari massa mobil B ditambah dengan
sama dengan massa dari mobil A ditambah massa dari mobil B ditambah sama dengan massa dari mobil A dan massa dan sama dengan masukkan sama dengan masukkan massa mobil A dan massa mobil B tiga 3.500 kilogram ditambah 2.500 kilogram, kemudian dikali dari kecepatan setelah tumbukan. Di sini kita akan cari kecepatan setelah tumbukan, yaitu rumusnya kita rubah. Di sini yang ditanya itu adalah kecepatan setelah tumbukan. Di sini yang ditanya yang ditanya dari soal yaitu kecepatan setelah tumbukan. Maka rumus tersebut dapat kita modifikasi dengan cara sehingga rumusnya berubah menjadi V aksen sama dengan 3.500 kilogram ditambah 40 meter. Sehingga dimodifikasi dengan V sama dengan 3.500 dikali 40 V aksen sama dengan 3.500 kg dikali 40 meter per sekon, kemudian ditambah dengan 2.500 kg dikali minus 20 km minus 2 dikali minus 20 meter per sekon, kemudian dibagi dengan
3.500 kg ditambah 2.500 kg, sehingga didapat V aksen sama dengan 15 meter per sekon kuadrat. Bagi teman-teman, صلى عليك الله يا خير صلى عليك الله. Hayo siapa dari kalian yang kalau copy paste mesti pindah-pindah tab kayak gini? Kalian copy dulu dari browser terus pindah ke. Hayo siapa dari kalian yang kalau copy paste mesti pindah-pindah tab kayak gini? V sama dengan 15 meter per sekon kuadrat. V aksen sama dengan V aksen sama dengan 15 meter per sekon. Jadi kecepatan kedua benda saat tumbukan adalah 15 meter per sekon. Bagi teman-teman, sekian yang dapat kami jelaskan untuk sekian materi hari ini dan sekian penyelesaian soal hari ini tentang momentum dan tumbukan. Jika video ini bermanfaat, silakan like. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe, dan jika video ini bermanfaat, silakan subscribe. Silakan subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Assalamualaikum. Sekian pembahasan hari ini tentang momentum dan tumbukan. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk pemberitahuan selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4/5. 4/5. Kemudian soal selanjutnya yaitu 7/3 dikurang 3/5. Kemudian soal selanjutnya itu 7/3 dikurang 3/5 sama dengan jika penyebutnya tidak sama, maka kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara perkalian silang. 7 kita kalikan dengan 5. Jika penyebutnya berbeda,
Jika jika penyebutnya tidak sama, maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara perkalian silang. Tujuh kita kalikan dengan 5, dan 3 kita kalikan dengan 3. 7 dikali 5 itu 35, dikurang 3 dikalikan 3 sama dengan 9, dibagi 3 dikali 5. Sehingga didapat 26/5. Sehingga didapat 26/15. 26/15 itu masih bisa diperkecil dengan cara 26 dibagi 15. Dengan cara dibagi dengan 15. 26 dengan cara 26/15 itu masih bisa diperkecil dengan cara 26 dibagi dengan 15. Dengan cara perkalian 15 yang mendekati 26 itu adalah 1 dikali 15. Sehingga didapat 1 dikali 15 sama dengan 15. 26 dikurang 15 sehingga didapat 26 dikurang 15 yaitu 11 sehingga didapat 26/15 itu masih bisa diperkecil dengan cara perkalian 15 yang mendekati 26 adalah 1, yaitu 1 kali 15. Sedangkan 26 dikurang 15 itu sama dengan 11, sehingga didapat 1/11/15. Untuk soal selanjutnya yaitu soal selanjutnya yaitu pengurangan pecahan dari bilangan campuran. Yaitu 1/6/3 dikurang 1/3/3 sama dengan jika pecahan campuran maka kita buat dulu pecahan biasa dengan cara perkalian jika pecahan campuran maka terlebih dahulu kita buat jika pecahan campuran maka terlebih dahulu kita buat dengan pecahan biasa dengan cara
mengalikan pecahan tersebut. Tiga dikali dengan 1 ditambah dengan 6. Tiga dikali 1 sama dengan 3. Tiga dikali 1 sama dengan 3, kemudian ditambah dengan 6 sama dengan 8. Tiga dikali 1 sama dengan 3, kemudian ditambah dengan 6 sama dengan 9, sehingga didapat 9/3, kemudian 3 kita kalikan dengan 1, kemudian kita jumlahkan dengan 6. 3 dikali 1 sama dengan 3, ditambah 6 sama dengan 9, sehingga didapat. Woi, cepat lah ibu pengeditku. Tiga dikali 1 sama dengan 3, ditambah 6 sama dengan 9, sehingga didapat 9/3 dikurang 3 dikalikan dengan 1 ditambahkan 3 sama dengan lambatnya. 3 dikalikan 1, kemudian ditambahkan dengan 3, sehingga didapat 6/3. 9/3 dikurang 6/3. 9/3 dikurang 6/3 jika penyebutnya sudah sama, sehingga kita jumlahkan pembilangnya. Jika penyebutnya sudah sama, kita hanya menjumlahkan pembilang. Jika penyebutnya sudah sama, kita hanya menambah. Jika penyebutnya sudah sama, kita hanya menambahkan pembilangnya saja. Jika penyebutnya sudah sama, kita hanya mengurangkan pembilangnya saja, yaitu 9 dikurang 3 dibagi dengan 3, yaitu 9 dikurang 6, yaitu 9 dikurang 6. Sama dengan 3, sehingga didapat 3/3. 3/3 itu sama dengan 1. Kemudian soal selanjutnya yaitu perkalian pecahan. Soal pertama yaitu 7/5 dikali dengan 3/5 sama dengan. Untuk perkalian pecahan, cukup kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 7 dikali 3 dibagi 5 dikali 5.
7 dikali 3 7 dikali 3 itu sama dengan 21 dan 5 dikali 5 sama dengan 25 sehingga dapat kita buat 21 per 25. 21 per 20 21 per 25. Soal selanjutnya yaitu 7 per 3 dikali dengan 3 per 5 sama dengan sama dengan 7 dikali 3 7 dikali 3 7 dikali 3 sama dengan 21. 3 dikali 5 pembilang kita kalikan dengan pembilang, penyebut kita kalikan dengan penyebut. 3 dikali 7 dikali 3 sama dengan 21 dan 3 dikali 5 sama dengan 15. Sehingga didapat 7 per 3 dikali 3 per 5 dikali 3 per 5 sama dengan 21 per 15. 21 per 15 masih bisa disederhanakan. 21 per 15 masih bisa disederhanakan dengan cara 1 dikali 15 itu sama dengan 15. 21 dikurang 15 itu sama dengan 6. Sehingga didapat 21 per 15 sama dengan 6 per 15. Soal selanjutnya itu perkalian pecahan campuran. 1 6 per 3 dikali 1 3 per 3. 1 6 per 3 kita kalikan dengan 1 3 per 3 sama dengan untuk perkalian pecahan kita untuk perkalian untuk perkalian pecahan campuran maka kita buat terlebih dahulu pecahan biasa dengan cara perkalian dengan cara kita kalikan 3 dikalikan 1 kemudian kita jumlahkan 6 hasilnya 9 per 3 kita kalikan dengan 3 dikalikan 1 kemudian ditambahkan dengan 3 sama dengan 6 sehingga didapat 6 per 3 kemudian
Jika jika per- jika pecahannya sudah menjadi pecahan biasa, sehingga kita kalikan dengan pembilang dikali pembilang dan penyebut dikalikan penyebut. 6 dikalikan 3 itu sama dengan 46. 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi 9/3 dikali 6/3 sama dengan 9 dikali 6 sama dengan 54. 3 dikali 3 sama dengan 9, sehingga didapat 9/3 dikali 6/3 sama dengan 54/9. 54/9 masih bisa diperkecil. 54/9 masih bisa diperkecil dengan cara 54 dibagi dengan 9. 54 dibagi 9 itu sama dengan 6, sehingga didapat sama dengan 54 dibagi 9 sama dengan 6. Selanjutnya itu pembagian pecahan.